Shalom saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Christian Natalisa Sior, siswa Seminari Petrus Van Diepen. Para saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik sejagat raya merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Warna liturgi yang dikenakan pada hari ini adalah putih, yang berarti suci. Pesta ini sesungguhnya menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Bunda Maria sebagai wanita yang punya peranan besar di dalam karya keselamatan Allah. Sehubungan dengan pesta ini, mungkin terlintas dalam benak kita pertanyaan berikut. Landasan pemikiran apa yang melatar belakangi pesta ini? Kita tidak langsung menjawab pertanyaan ini dengan membeberkan peristiwa kelahiran Maria secara lengkap dan objektif berdasarkan informasi dari dokumen-dokumen terpercaya gereja seperti Alkitab. Yang mungkin bagi kita adalah melihat peranan dan kedudukan Maria di dalam rencana dan karya keselamatan Allah di dalam sejarah. Tentang hal ini, gereja mengajarkan bahwa Allah setelah kejatuhan manusia menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur itu, Allah membutuhkan kerjasama manusia. Allah membutuhkan seorang manusia untuk mengandung dan melahirkannya. Kebenaran iman ini dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Siapakah perempuan itu? Perempuan itu adalah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Dari sini, gereja mengajarkan bahwa Maria telah ditentukan Allah sedari kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu, ia suci sejak lahirnya dan diperkandungkan tanpa noda dosa asal. Dalam konteks pengakuan iman inilah, gereja merasa perlu menentukan suatu hari khusus, yaitu tanggal 8 September untuk merayakan peristiwa kelahiran Bunda Maria. Dasar pertimbangannya ialah bahwa sebagai manusia, Maria tentu pernah lahir pada waktu dan tempat tertentu, dari orang tua dan suku tertentu. Injil-Injil sendiri tidak mengatakan secara jelas bahwa Maria juga keturunan Daud, sebagaimana Yusuf suaminya. Yang penting di sini bukanlah ketetapan hari kelahiran itu, tetapi ungkapan iman gereja akan Maria sebagai perempuan yang ditentukan Allah untuk mengandungkan dan melahirkan Yesus Kristus putranya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Katolik, Maria adalah inspirator yang sempurna dalam mengikuti Yesus Kristus. Melalui Maria, kita belajar setia. Kita pasti tahu bahwa Bunda Maria adalah orang yang setia berada bersama Yesus dari awal lahirnya ke dunia sampai peristiwa wafatnya di kayu salib. Kesetiaan yang Bunda Maria tunjukkan adalah kesetiaan yang tiada tara atau tak terhitungkan. Dalamnya ada pengorbanan, tahan banting, berani bersaksi tentang kebenaran dalam setiap situasi hidup, dan kerelaan untuk disakiti. Selain setia, dari Maria, kita belajar ketaatan sebagai seorang murid Tuhan. Sebagai orang yang hidup dalam tradisi budaya dan agama, Bunda Maria selalu berlaku taat. Bunda Maria taat menjalankan tradisi agama dan budaya Yahudi secara sungguh-sungguh. Untuk menjadi pribadi yang berkualitas, salah satu keutamaan yang dimiliki adalah ketaatan pada norma atau warisan tradisi budaya yang membantu kehidupan. Ketaatan kita kepada semua itu, tradisi atau agama warisan leluhur kita, menunjukkan kepada dunia bahwa diri kita adalah orang-orang yang berkualitas atau pribadi yang tidak gampang digoyangkan. Selanjutnya, melalui perilaku kehidupannya, Bunda Maria pun mengajarkan kepada kita tentang pentingnya membagi kasih kepada siapapun yang kita jumpai. Pada peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth, kita mendengar suatu kisah perjumpaan yang sangat bagus. Perjumpaan itu penuh dengan nuansa kasih dan persaudaraan.
hingga bayi yang dikandung pun merasakan getaran kebahagiaan itu. Bagi kita, menjadikan diri untuk selalu memberikan kenyamanan dan menghadirkan cinta kasih di tengah kehidupan bersama dengan yang lain adalah sesuatu yang tidak gampang. Mengapa demikian? Karena kadangkala kebersamaan yang kita bangun bukan dilandasi oleh spirit kodrati manusia sebagai makhluk sosial. Kita kadang terjebak ke dalam persahabatan atau persekutuan dengan suatu intensi yang sangat mekanistis atau instrumental, atau yang lain hanya diperalat. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari Bunda Maria. Ia adalah inspirator paling sempurna dalam mengikuti Tuhan Yesus. Amin.